Annyeonghaseyo. This? Robin di sini. Balik lagi nemenin kalian di malam minggu bersama Secret Number. Gak ketinggalan juga, Chandra juga akan nemeni kalian selama 8 menit ke depan. Akhirnya, kita collab lagi ya. Emangnya ada apa nih? Pasti ada suatu hal yang spesial kalau kita lagi collab kayak gini. Bener banget tebakan Robin. Karena malam ini kita bakalan spesial bahas mengenai Asian Artist Award. Seperti yang kita tahu ya guys, Secret Number masuk dalam line up pertama untuk tampil nanti di Asian Artist Award. Robin seneng banget waktu Secret Number masuk dalam line up Asia Artist Award. Tapi bener gak sih kalau yang masuk line up itu otomatis bakal menang sebuah award? Robin penasaran kan? Maka dari itu malam ini kita bakal bahas fakta-fakta yang cukup menarik mengenai Asia Artist Award ini. Nah, Robin seneng nih kalau kita bahas fakta-fakta, bukan bahas isu-isu yang meresahkan. Robin juga mau baca dong untuk teman-teman di rumah. Nih, Chandra bagi skripnya. Kita bacanya gantian ya. Fakta yang pertama mengenai sistem penilaian Asia Artist Award. 1. Penilaian yang sudah pasti yaitu untuk Popularity Award yang akan diambil melalui voting di aplikasi Joe Idol. Bagaimana dengan penilaian kategori award lain? Berdasarkan yang Chandra baca di website resmi Asian Artist Award, penilaian berdasarkan pada antusiasme fans dari negara Korea, Jepang, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Vietnam, untuk di kawasan Asia, dan Amerika yaitu Argentina dan Meksiko, juga kawasan Eropa. Untuk persentase penilaiannya, tidak ada konfirmasi dari pihak penyelenggara, tapi tentunya pemenang pastinya adalah idol yang dapat menginfluence banyak orang di dunia, khususnya negara-negara yang udah Chandra sebutin di atas. Dan pihak Asian Artist Award pun menyatakan penilaian pasti dilakukan secara adil dan juga transparan. Kalau Chandra amati sih, penilaian di Asia Artist Award ini cukup adil, karena tidak perlu terlalu condong ke suatu agensi atau satu artis aja. Kalian bisa cek sendiri daftar pemenang dari tahun ke tahun yang cukup bervariasi dan tidak monoton itu-itu aja. Next, fakta kedua mengenai artis yang masuk nominasi. Sejak dilaksanakan mulai dari tahun 2016, pihak Asia Artist Award sama sekali tidak pernah mengumumkan idol atau artis mana saja yang masuk dalam nominasi mereka. Tahu-tahu udah menang aja pas acara sedang berlangsung. Robin sih nangkapnya kenapa nggak ada nominasi adalah untuk meminimalisir terjadinya fan war. Tapi tetap aja ada fans yang ngerasa kurang sreg karena banyak yang kebingungan idol mereka masuk nominasi apa. Fakta ketiga mengenai line up di Asia Artist Award. Banyak yang menduga-duga kalau yang masuk line up bakalan menang salah satu award. Apa iya? Setelah Chandra telusuri dari pemenang-pemenang sebelumnya, kalau yang masuk line up sudah 100% bakalan menang salah satu award. Ini khusus untuk idol yang bukan aktris atau aktor. Kenapa Chandra yakin? Karena semua itu udah terjadi dari tahun sebelumnya dan sudah Chandra cek satu persatu. Kurang niat apa coba Chandra? Cek satu persatu. Lalu untuk tahun ini bagaimana? Chandra pun gak yakin. Karena pastinya akan ada perubahan-perubahan tiap tahunnya. Tapi kita harus positive thinking ya guys. Kalau Secret Number bakalan bawa pulang trofi tanggal 25 November nanti. Dan hampir sebagian award lain juga melakukan hal yang sama, yaitu hanya mengundang idol dan juga artis yang akan memenangkan sebuah award. Fakta keempat yaitu mengenai pemenang di Asia Artist Award. Bagusnya di Asia Artist Award ini adalah jumlah pemenangnya tidak dibatasi. Jadi tidak hanya harus satu atau dua. Tapi bisa jadi beberapa pun asalkan pemenang tersebut memang layak. Contohnya aja nih, untuk kategori rookie saja jumlah pemenangnya terbanyak yang pernah ada selama penyelenggaraan, yaitu 4 idol rookie sekaligus, dan yang paling sedikit yaitu 2 rookie. Dan ada banyak juga nih kategori-kategori award yang membingungkan. Bagaimana cara penilaiannya seperti New Wave Award, Focus Award, Fabulous Award, Star Award, yang aku pikir sama aja dengan kategori award Best Artist dan Best Celebrity. Nah, fakta terakhir nih, apakah Secret Number akan menang Rookie Award? Jawabannya adalah belum pasti 100%. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau
Di Asia Artist Award ini tidak ada pengumuman nominasi, sehingga kita tidak tahu Secret Number akan masuk sebagai nominasi dalam kategori apa. Emangnya selain Rookie Award, award apa lagi sih yang bisa Idol Rookie menangkan? Ada beberapa award yang mungkin juga bisa dimenangkan oleh Idol Rookie, yaitu Rising Star Award, New Wave Award, dan Focus Award. Jadi harus berdoa banyak-banyak ya guys, biar kita bisa menang Rookie ataupun kategori lainnya. Robin pernah dengar ketika suatu idol pernah mendapatkan award, maka bayarannya akan lebih besar daripada sebelumnya, dan akan lebih banyak tawaran lagi untuk iklan ataupun variety show. Hal tersebut memang benar kok, tapi tidak harus dijadikan patokan, karena ada juga idol yang memenangkan Rookie Award, tapi sangat disayangkan setelah itu malah disband. Jadi yang terpenting itu adalah support yang berkelanjutan dari para fans idol itu masing-masing. Bener banget Robin, nanti kita harus terima apapun hasil yang akan didapatkan oleh Secret Number di award manapun. Karena perjalanan Secret Number ke depannya masih sangat panjang. Next, kita bacain curhatan surat cinta yuk Robin. Ayo, Robin baca curhatan pertama ya. Curhatan pertama dari Sari_Rita1. Kami para penggemar atau fandom sangat merindukan kalian. Ingin melihat karya-karya terbaru Secret Number. Semoga Secret Number selalu sukses dari IG. Curhat kedua datang dari Feby Krisdayanti. Annyeonghaseyo, hai. Nanon Feby Imnida. I'm from Indonesia. Hai kalian, semangat terus ya. Semoga kalian bisa terkenal dan sukses seperti K-pop idol yang lainnya. Spirit. Masuk ke curhatan ketiga dari FKH19. Semoga Secret Number menjadi salah satu girl group terbesar dan semoga tahun ini mendapatkan Ruti. They deserve this, and we must support them till they can get the award. Curhat keempat datang dari SN Fun Girl. For Secret Number, kami sebagai fans sangat bangga pada kalian karena kalian sudah berjuang, tetap kreatif dan unik. Buatlah karya yang menakjubkan. We love SN. Oke, next Chandra bakal bacain surat cinta yang udah kalian kirimkan. Tapi sebelum itu Chandra mau ngundang kalian semua yang mau ngirim curhat dan surat cinta dalam bentuk teks maupun audio. Bisa banget kalian kirim melalui form yang udah Chandra taruh di bawah, langsung aja ya. Chandra bacain surat pertama. Surat cinta pertama datang dari Syuke Pandong. Saya belum pernah begitu ngefans sama girl band K-pop. Sampai akhirnya Secret Number muncul. Saya ngefans sama Secret Number, bukan hanya karena Dita yang berasal dari Indonesia. Tetapi saya begitu tertarik dengan kisah perjuangan masing-masing member, hingga bisa sesukses sekarang. Dari Secret Number saya belajar bahwa sukses butuh perjuangan, yang tanpa batas. Dan ingat kalau jatuh harus bangkit lagi. Thanks Secret Number, love Secret Number forever. Salam dari Timur Indonesia, Kupang. Gimana malam minggu kali ini? Pastinya ada ilmu baru kan yang kalian dapetin? Karena tiap minggunya kita pasti selalu ngasih info-info penting seputar Secret Number. Buat kalian yang masih kehausan informasi seputar Secret Number, mulai dari profile, makanan kesukaan, warna kesukaan dari para member, bisa banget tuh kalian kepoin di konten Knowing SN. Kalau mau belajar istilah-istilah Korea sambil ketawa-ketiwi ngereaksi Secret Number, langsung aja meluncur ke konten Destizen. Lengkap banget kan? Semuanya serba ada di channel Secret Member. Makanya, buat yang belum subscribe, buruan subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan komen ya. Follow juga Instagram kita di @secretmember_yt. Tugas kita berdua malam ini udah tuntas nih. Saatnya untuk pamitan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Who this? Robin dan Chandra di sini. Sampai jumpa lagi di malam minggu berikutnya. Annyeong!